Bali dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 50. Tatapan mata Su Lingyun berubah sedikit gugup sebelum dia bertanya. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk masuk ke Universitas Beijing? Ya, tapi aku tidak mau ke sana. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pertimbangkan untuk masuk ke Universitas Beijing. Mendengar jawabannya, Su Lingyun tiba-tiba merasa rileks dan senyum kembali muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Meskipun Beijing adalah ibu kota negara kita, tetapi jika kamu pergi belajar di sana, kamu pasti akan menghadapi ritme yang cepat dan tekanan yang tinggi setelah lulus. Jadi, ibu berpikir bahwa kamu harus pergi ke Shanghai. Alis Tang Xiu sedikit terangkat. Kecepatan dan tekanan yang tinggi. Situasi seperti ini memang terjadi di Beijing, tetapi bukankah Shanghai juga sama? Ibu sepertinya tidak ingin aku pergi ke Beijing. Dan cara bicaranya sebelumnya, dia tampak sangat cemas, terutama saat berbicara tentang Beijing. Apakah ada rahasia di sini? Tang Xiu bertanya. Bu, kalau aku memilih kuliah di Beijing, ibu tidak keberatan, kan? Ini. Su Lingyun ragu-ragu. Mata Tang Xiu sedikit menyipit sebelum kembali normal. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Aku bercanda, Bu. Bahkan jika ibu mengizinkanku pergi ke Beijing, aku juga tidak akan pergi ke sana. Baiklah. Jika ibu bersedia menutup restoranmu dan pergi bersamaku ke Shanghai, maka aku akan mengisi formulir pendaftaran untuk masuk Universitas Shanghai. Jika ibu tidak bersedia, maka aku akan mendaftar ke Universitas Kota Biru. Su Lingyun segera berkata. Siuer, bisnis restoran kita sedang berkembang pesat saat ini. Jadi, agak disayangkan untuk menutup bisnis ini untuk saat ini. Kamu tidak perlu memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga, Star City adalah rumah kita. Aku akan tinggal di sini dan kamu akan mendaftar ke Universitas Shanghai. Bagaimanapun juga, universitas itu adalah universitas kelas 1, jadi kamu harus belajar dengan baik di sana. Jadi kamu pasti akan menjadi lebih terampil di masa depan. Selain itu, sarana transportasi sudah sangat maju saat ini, jadi jika ibu merindukanmu, aku juga bisa mengunjungimu di sana kapan saja. Kamu juga bisa pulang pada hari Minggu atau hari libur lainnya. Untuk sesaat, Tang Xiu terdiam, lalu mengangguk pelan dan berkata. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Bu. Namun, aku akan membeli properti di Shanghai, dekat Universitas Shanghai, jadi jika kamu bosan di Star City, kamu bisa pergi dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Selain itu, kamu juga harus pindah ke villa ini setelah aku pergi ke Universitas Shanghai. Villa sebesar itu pasti tidak boleh dibiarkan kosong. Baiklah, jika nilai ujian masuk perguruan tinggimu dapat lulus Universitas Shanghai, aku akan datang dan tinggal di sini. Kata Su Lingyun sambil tersenyum. Baik, Bu. Tang Xiu akhirnya mengambil keputusan, membuat suasana hatinya menjadi sangat baik dan menjawab sambil tersenyum. Bab 203, Dalang di balik layar. Mata Tang Xiu beralih ke Mu Qingping dan berkata. Kakakmu, ada 2 pakaian kotor yang belum dicuci di kamarku. Bisakah kau membantuku mencucinya? Mata Mu Qingping berbinar, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata sambil tersenyum. Baiklah. Kalian berdua bicara saja sementara aku akan mencuci pakaian. Setelah Mu Qingping pergi, tatapan Tang Xiu tertuju pada ibunya. Senyum di wajahnya perlahan memudar dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia berkata, Bu, aku sudah memutuskan, tidak boleh ada rahasia lagi di antara kita. Aku akan menceritakan rahasiaku, tetapi kamu juga harus menceritakan rahasiamu. Apa? Su Lingyun bertanya dengan ekspresi bingung. Baiklah, aku sudah menghabiskan sejumlah uang untuk membeli pulau pribadi di Samudra Pasifik. Aku akan menjadikannya surga di masa depan sehingga kamu bisa pergi ke sana jika kamu bosan dengan kehidupan di luar sana. Hah? Pulau pribadi? Siuer, berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk itu? Su Lingyun bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Tang Xiu berkata dengan nada yang tenang. 2,5 miliar. Mendesis. Meski tahu bahwa putranya juga punya properti senilai ratusan juta, Su Lingyun tetap tak dapat menahan napas dalam-dalam dan dingin saat mendengar jumlah tersebut. Awalnya,
aku meminjam uang, tetapi karena beberapa alasan, aku menghasilkan banyak uang dan telah membayarnya kembali. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang asal-usul uang itu. Itu bukan uang yang kotor. Tang Xiu menjelaskan. Su Lingyun masih linglung dan berkata, Xiu kamu. Mata Tang Xiu tiba-tiba menyala-nyala saat ia bertanya dengan cepat. Bu, aku sudah menceritakan rahasiaku. Dan kita, ibu dan anak, seharusnya tidak saling merahasiakan. Bisakah ibu memberitahu mengapa ibu tidak ingin aku belajar di Beijing? Seolah sedang kesurupan, Su Lingyun berkata. Itu karena keluarga ayahmu adalah. Dia tiba-tiba berhenti bicara. Wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas lilin. Mata Tang Xiu berubah dingin. Ayah? Sungguh kata yang aneh. Ia memang pernah bertanya kepada ibunya tentang ayahnya ketika ia masih kecil berkali-kali. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban. Seiring bertambahnya usia, ia perlahan menjadi lebih bijaksana dan bijaksana untuk tidak pernah menanyakannya lagi. Ia tahu bahwa setiap kali ia menanyakannya, ibunya akan terlihat sangat sedih. Dan pada beberapa kesempatan, ia pernah melihat ibunya memegang foto hitam putih kekuningan itu sambil menyeka air matanya secara diam-diam. Dia tidak pernah tahu apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal, dia juga tidak peduli sama sekali. Orang seperti itu yang tidak pernah membesarkan putranya sejak dia lahir, tidak pantas menjadi seorang ayah. Ia tidak mendapatkan jawaban. Seiring bertambahnya usia, ia perlahan menjadi lebih bijaksana dan bijaksana untuk tidak pernah menanyakannya lagi. Ia tahu bahwa setiap kali ia menanyakannya, ibunya akan terlihat sangat sedih. Dan pada beberapa kesempatan, ia pernah melihat ibunya memegang foto hitam putih kekuningan itu sambil menyeka air matanya secara diam-diam. Sambil mendesah dalam hatinya, Tang Xiu menghampiri dan duduk di sebelah Su Lingyun. Ia tersenyum, menarik tangan Su Lingyun, lalu berkata, Bu, aku tahu jawabannya dengan jelas, jadi ibu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Aku akan mengisi formulir pendaftaran besok dan aku akan belajar di Shanghai. Lagi pula, aku sudah menjadi pria dan aku punya kemampuan untuk menjaga ibu. Aku hanya berharap ibu bisa sehat, memiliki kehidupan yang baik dan beruntung di masa depan. Air mata mengalir dari mata Su Lingyun saat dia berulang kali mengangguk. Tak lama kemudian, Tang Xiu menemani ibunya sambil mengobrol sebentar. Setelah Mu Qingping kembali ke ruang tamu, ia memberikan tugas menemaninya kepada Mu Qingping dan meninggalkan rumahnya sendirian. Ia kemudian pergi lagi ke kantor manajemen properti, sementara Long Shuiyao juga hampir menyelesaikan pekerjaannya. Siap berangkat? Mengenakan pakaian profesional yang sopan, Long Shuiyao bertanya sambil tersenyum. Baiklah, rumah Lakeview. Kata Tang Xiu. Apa yang akan kau lakukan di sana? Tempat itu memiliki ambang batas yang cukup ketat dan tinggi. Kau tidak bisa pergi ke sana jika kau tidak memesan tempat duduk terlebih dahulu. Dengan ekspresi heran, Long Shuiyao bertanya. Long Hanwen menungguku di sana. Pamanku? Sejak kapan kau memiliki hubungan baik dengannya? Long Shuiyao terkejut. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Sudahlah, tidak perlu banyak bertanya. Ayo kita pergi saja. Aku sedang terburu-buru. Long Shuiyao menatap Tang Xiu dengan mata putih yang menawan. Sambil mengendarai mobil sportnya, dia membawa Tang Xiu keluar dari kota gerbang selatan dengan cepat. Saat mereka tiba di Lakeview Manor, dia tidak dihentikan dan langsung diizinkan masuk, dia jelas merupakan pelanggan tetap di sini. Setelah keluar dari tempat parkir Lakeview Manor, Tang Xiu berkata, Baiklah, misimu telah tercapai, tetapi aku masih memiliki hal yang harus dilakukan, jadi kamu dapat kembali terlebih dahulu. Tunggu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Long Shuiyao berkata cepat. Tang Xiu menjawab dengan enggan. Sepanjang perjalanan ke sini kamu hanya bermalas-malasan, mengapa kamu tidak membicarakannya sebelumnya? Baiklah. Ada apa? Long Shuiyao membentak dengan nada tidak lucu. Hei, aku tidak di sini untukmu, Lo. Aku di sini untuk kepala sekolah mengemudi. Dia bertanya kapan kau akan pergi ke sana. Ujian untuk kelompok siswa berikutnya hanya tinggal beberapa hari lagi.
Dia bisa mengizinkanmu untuk datang lebih awal, tetapi dengan syarat kau harus mahir dan familiar dengan mobil untuk mencobanya. Tang Xiu segera menyadarinya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Beritahu kepala sekolah mengemudi bahwa aku akan pergi ke sana besok. Baiklah. Jika kamu bisa mengikuti ujian beberapa hari kemudian, kepala sekolah mengemudi akan mengaturnya untukmu terlebih dahulu. Kamu hanya perlu mencoba dan mengisi dokumenmu ketika waktunya tiba, lalu menunggu untuk mengambil SIM-mu. Kata Long Suiyao sambil tersenyum. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIM ini? Tanya Tang Xiu. Ya, paling lama setengah bulan, kamu pasti dapat SIM. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu berbalik dan bergegas ke tempat yang ditunjuk bersama Long Hanwen. Berdiri di depan pintu mobil, Long Suiyao menatap balik ke arah Tang Xiu dengan ekspresi kesal sambil bergumam. Orang ini benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Aku sudah menghubungi beberapa orang untuk mendapatkan SIM-nya, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. 10 meter jauhnya. Tang Xiu tiba-tiba berhenti dan berbalik serta berkata. Long Suiyao, terima kasih banyak. Hah? Ekspresi Long Suiyao menjadi kusam, lalu ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Mungkinkah dia mendengar apa yang baru saja kukatakan? Tapi itu tidak mungkin. Suaraku sangat pelan dan jaraknya lebih dari 10 meter. Kecuali dia orang yang bisa mendengar dari jarak sejauh itu, tidak mungkin dia bisa mendengarnya. Long Suiyao menghibur dirinya sendiri. Kemudian menghadap Tang Xiu, dia melambaikan tangannya sebelum dia langsung masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mobilnya dan segera pergi. Sambil melihat mobil yang menghilang, senyum tersungging di bibir Tang Xiu. Dia memang baru saja mendengar gumaman Long Suiyao. Pendengarannya, bagaimanapun juga, sangat tajam. Orang biasa mungkin tidak dapat mendengarnya, tetapi itu tidak sulit baginya. Di dalam kedai teh di bagian terdalam Lakeview Manor. Long Hanwen, Chen Zizong, Kang Xia, Mia Ontang, Xiao Mingzhen, Ouyang Lei, Cui, Bai Tao, Long Zhengyu dan beberapa lainnya telah berkumpul. Pemogokan terhadap keluarga Zhang kini hampir berakhir. Kali ini, semua orang datang untuk mempersiapkan pembagian keuntungan yang mereka peroleh dari keluarga Zhang. Dari perhitungan, mereka menemukan bahwa keluarga Zhang memang memiliki fondasi yang kuat, karena total aset yang mereka miliki benar-benar melampaui lebih dari 20 miliar yuan. Maaf, ada sesuatu yang terjadi dan membuatku terlambat. Setelah Tang Xiu tiba, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Long Hanwen berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Pokoknya, hal-hal yang seharusnya kita lakukan sudah selesai. Sekarang saatnya untuk sentuhan akhir. Tang Xiu, sejauh yang aku tahu, kamu harus mengisi pendaftaran untuk mendaftar sekolah besok, bukan? Sudahkah kamu memikirkan universitas mana yang akan kamu daftarkan? Universitas Shanghai, kata Tang Xiu sambil tersenyum pucat. Itu memang salah satu universitas terbaik. Melihat karaktermu, aku yakin kamu sangat percaya diri karena berani mendaftar di universitas ini. Ayo, aku akan bersulang untukmu dengan tehku atas nama anggur. Aku mengucapkan selamat sebelumnya karena telah diterima di jenjang pendidikan tinggi dan melanjutkan studimu. Semoga impianmu terwujud. Ayo, kita bersulang. Mia Ontang juga ikut berdiri sambil tersenyum lebar saat berkata. Pada saat ini, suasana hati semua orang sangat baik. Kali ini, jika bukan karena Tang Xiu, mereka tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Dengan 20 miliar, bahkan jika dibagi ke banyak kekuatan, masing-masing pihak masih akan memiliki bagian miliaran yuan. Miliaran? Meskipun setiap orang di sini juga berasal dari keluarga besar, orang kaya dan berkuasa, namun, meskipun mereka menghabiskan Agustus 10 tahun, jumlah tersebut hanya sesuatu yang dapat dilakukan dalam Agustus 10 tahun. Setelah secangkir teh habis, Long Hanwen menatap Tang Xiu dengan ekspresi termenung ketika dia bertanya. Keluarga Zhang sudah ditakdirkan untuk runtuh, jadi sekarang kita membagi-bagi harta benda mereka. Tang Xiu, karena klan Zhang sudah kita tangkap, terserah padamu bagaimana cara menghadapi mereka. Zhang Deqin dan Zhang Fengxian pasti akan mati. Namun, selain mereka, aku juga tidak memikirkan yang lain. Ngomong-ngomong, di mana mereka? Aku akan menemui mereka sekarang.
Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu menjawab. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk membawa mereka ke sini, dan sekarang, mereka dikurung di ruang rahasia bawah tanah Villa Longhu, kata Long Hanwen. Tang Xiu mengangguk sambil menatap Kang Xia dan berkata, soal pembagian uang, kamu diskusikan dengan mereka. Selain itu, selain uang 200 juta yang aku gunakan untuk membeli informasi, ambil semua sisa uang yang kamu punya dan investasikan untuk persiapan proyek besar ini. Setelah berkata demikian, dipimpin oleh Long Zhengyu, dia segera bergegas menuju ruang bawah tanah Villa Longhu. Di dalam ruang bawah tanah, dari ke-21 anggota keluarga Zhang yang diikat, semuanya adalah pejabat tinggi penting keluarga. Semuanya terdiam. Meskipun mereka menduga siapa yang mengirim orang untuk mengikat mereka, namun, karena mereka belum melihat dalangnya, mereka juga tidak berani memastikannya. Berderak. Pintu ruang bawah tanah didorong terbuka, dengan 4 pria besar bersenjata pisau memasuki ruangan dengan ekspresi muram. Siapakah kalian? Tangan dan kaki Zhang Deqin diikat. Dia duduk dan bersandar di dinding di sudut sambil berteriak keras. Aku akan memberitahumu. Tang Xiu masuk melalui pintu dan menatap Zhang Deqin yang marah. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Namun, Long Zhengyu, yang mengikutinya di belakang, memegang lengannya dengan ekspresi seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Itu kamu. Pupil mata Zhang Deqin mengecil saat dia berteriak. Zhang Fengxian mengerutkan kening dan menatap Long Zhengyu dengan dingin, sebelum pandangannya tertuju pada Tang Xiu. Setelah menatapnya beberapa kali, barulah dia menoleh dan berteriak. Deqin, kau kenal dia? Tang Xiu menatap pria kekar dan berotot itu untuk memindahkan kursi. Setelah dia duduk di sana, dia mengangkat kakinya di atas kaki yang lain dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja dia mengenalku. Itu sudah pasti. Aku takut meskipun aku telah berubah menjadi abu, dia masih akan mengenaliku. Bukankah begitu, Nona Zhang? Ekspresi ketakutan terpancar di mata Zhang Deqin. Saat Tang Xiu muncul, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dia telah menyaksikan betapa kejamnya dia, bahkan ketiga pembunuh bayaran itu juga tewas di tangannya. Orang seperti itu tidak akan pernah melepaskannya. Jadi, sekarang kau tahu apa yang membuatmu takut setengah mati, bukan? Awalnya, aku sudah memaafkanmu dan adikmu. Namun, tiba-tiba kau berani menyewa pembunuh bayaran asing untuk membunuhku. Hanya karena kebencianmu yang tak beralasan kepadaku, sudah cukup bagi kalian, saudara-saudaramu, untuk pergi menemui Raja Neraka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 204, Penyiksaan Psikologis. Zhang Deqin menggigil. Ekspresi panik di matanya berubah lebih intens saat suaranya menjadi semakin melengking saat dia berteriak. Tang Xiu, apakah kau membunuh saudaraku? Zhang Yongjin benar-benar bernasib buruk. Ya, dia memang telah meninggal. Namun, dia tidak sendirian, karena adikmu yang baik hati juga menemaninya. Namun, jangan khawatir, kamu akan segera dapat melihatnya, aku bahkan akan membiarkan seluruh keluargamu bersatu kembali di akhirat. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tetesan air mata besar jatuh dari mata Zhang Deqin saat dia menatap tajam ke arah Tang Xiu, berteriak dengan lolongan yang menusuk dan menyedihkan. Kenapa? Dasar bajingan sialan. Kenapa kau membunuh saudaraku? Jika kau punya nyali, kenapa kau tidak membunuhku? Dasar bajingan sialan. Terkutuklah sesuka hatimu selagi masih bisa. Keluarkan semua kebencian di hatimu. Kalau tidak, kamu akan berubah menjadi roh jahat setelah mati, dan kamu tidak akan bisa bereinkarnasi selamanya, ejek Tang Xiu. Zhang Fengxian dan anggota keluarga Zhang lainnya yang telah mendengarkan percakapan Tang Xiu dan Zhang Deqin, akhirnya menyadari pada saat itu juga siapa dalang di balik penculikan mereka semua. Pemuda di depan mereka ternyata adalah pelaku yang bahkan ingin menghancurkan keluarga Zhang mereka. Mereka bahkan mendengar bahwa ada kebencian yang begitu dalam antara Zhang Deqin dengan pemuda ini. Melihat Tang Xiu dengan ekspresi putus asa, Zhang Fengxian menoleh dan mencaci. Dasar bajingan! Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau dan adikmu memiliki kebencian seperti ini padanya? Mata Zhang Deqin tiba-tiba berhenti mencaci setelah dimarahi, tetapi keputusasaan telah menyelimuti matanya. Tang Xiu mencibir.
Para guru dari semua aliran pemikiran mengatakan bahwa semua janin akan lahir dengan keterampilan untuk hidup. Dan tampaknya melahirkan anak juga merupakan keterampilan hidup itu sendiri. Anda Zhang Fengxian, ya? Saya telah membaca informasi dari penyelidikan dengan foto Anda di atasnya. Dikatakan bahwa Anda adalah pria yang cerdas dan cerdik. Tetapi bagaimana Anda bisa melahirkan anak-anak yang begitu bodoh? Anak-anak Anda, selain dari benar-benar dapat mendatangkan bencana bagi keluarga Anda, apalagi kegunaan mereka? Apakah kau benar-benar membunuh anakku? Teriak Zhang Fengxian dengan marah. Benar. Dan kematiannya pasti sangat menyedihkan, jawab Tang Xiu. Zhang Fengxian mencengkeram tinjunya erat-erat. Namun, dia melepaskannya dan menatap tajam ke arah Tang Xiu. Katakan padaku seberapa dalam kebencianmu terhadap mereka hingga membuatmu ingin memusnahkan seluruh keluarga Zhang. Anak-anakmu yang berharga benar-benar telah melakukan beberapa perbuatan baik. Mereka bahkan menghabiskan uang untuk menyewa pembunuh bayaran asing dan menyelundupkan mereka ke negara ini hanya untuk membunuhku. Kau seharusnya mendengar tentang 3 orang yang terbunuh di luar kota gerbang selatan, ya? Para pembunuh itu adalah orang-orang yang disewa oleh anak-anakmu. Sayang sekali mereka terlalu lemah. Dengan kekuatan yang begitu buruk, alih-alih mereka membunuhku, akulah yang membunuh mereka secara pribadi. Tang Xiu berkata dengan muram. Zhang Fengxian terkejut dan berkata, jadi kaulah yang membunuh orang-orang di luar kota gerbang selatan? Kalau dipikir-pikir itu ada hubungannya dengan keluarga Zhangku, sepertinya kau benar, aku memang melahirkan sepasang anak yang membawa malapetaka. Sejujurnya, aku memang mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan keluargamu. Namun, karena aku sudah menceritakan semuanya, aku tidak ingin ada masalah yang tidak perlu di masa mendatang, yang membuat kalian semua tidak bisa hidup lagi. Zheng Yu, suruh anak buahmu untuk membunuh mereka semua dan melemparkan mereka ke laut. Tang Xiu mencibir. Jangan khawatir, saudaraku. Ayahku sudah mengaturnya dengan baik sebelumnya, jadi kami siap membuang mayat mereka di perairan internasional. Kata Long Zheng Yu sambil tersenyum. Zhang Fengxian menatap Long Zheng Yu dengan saksama sambil berkata dengan ekspresi getir. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa keluarga Longmu menemukan penolong yang sebaik itu. Ayahmu memerintahkannya dan menjadikannya musuh keluarga Zhangku hanya untuk mengusir kita dari kota bintang. Ketiga pembunuh itu hanyalah titik balik, bukan? Tapi yang tidak ku mengerti, adalah bagaimana keluargamu bisa mencapai ini. Untuk mencapai ini sangat tidak mungkin bahkan jika kau bergabung dengan keluarga Ouyang. Long Zheng Yu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zhang Fengxian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dalang utama dalam hal ini adalah keluarga Longku? Apakah kau pikir keluargaku benar-benar sekuat itu untuk melawan keluarga Zhangmu yang telah mengakar di kota bintang selama bertahun-tahun? Lalu, siapa dia? Zhang Fengxian menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi bingung. Sambil menunjuk Tang Xiu, Long Zheng Yu menjawab sambil terkekeh. Bahkan jika keluarga Zhangmu memiliki ribuan orang, kamu seharusnya tidak memprovokasi orang ini, dia. Tapi sekarang, karena kita sudah sampai sejauh ini, aku akan membiarkanmu mati dengan puas. Apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan yang telah bertindak melawan keluargamu? Berapa banyak? Tanya Zhang Fengxian. Long Zheng Yu menjawab sambil tersenyum. Pertama adalah keluarga Longku. Kedua, muridnya, Chen Xizhong. Ketiga, keluarga Ouyang dari Pulau Jingmen. Keempat, Mia Wontang dari Haiking. Kelima, Xiao Mingzhen dari Jiangsu Utara. Keenam dan ketujuh, keluarga Chu dan Bai dari Beijing. Dan ada juga yang kedelapan. Wajah Zhang Fengxian berubah pucat pasi saat lapisan ketakutan berkilauan di matanya. Setelah mendengar begitu banyak kekuatan dari Long Zheng Yu, dia tahu bahwa keluarga Zhangnya akan hancur. Dengan bibir gemetar dan ketidakpercayaan, dia menatap Long Zheng Yu dan bertanya dengan suara gemetar. Siapa yang kedelapan? Long Zheng Yu menunjuk ke arah Tang Xiu dan berkata sambil terkekeh. Magnificent Tang Corporation, yang merupakan perusahaannya sendiri. Aku khawatir kamu tidak akan pernah menyangka bahwa bos Kang Xia ternyata adalah dia, bukan? Apa? Kali ini, lebih banyak teriakan mengikuti Zhang Fengxian, bahkan Sang Deqin, yang wajahnya dipenuhi ketakutan, serta para pimpinan puncak dan anggota keluarga Zhang lainnya, semuanya terkejut.
Kang Xia tiba-tiba bekerja untuk Tang Xiu. Bos besar rahasia Magnificent Tang Corporation ternyata adalah Tang Xiu. Siapakah dia? Apa dan bagaimana dia bisa membuat Kang Xia mau bekerja untuknya? Zhang Fengxian gemetar. Semua kekuatan yang terlibat dalam intrik ini, semuanya karena dia. Ya, itu semua karena Tang Xiu. Kalau aku atau orang lain, kita tidak akan bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan untuk menghadapi keluarga Sang Mu. Zheng Yu, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Mereka sudah mati. Bunuh mereka dengan cepat dan rebut aset mereka secepat mungkin agar semua orang bisa kembali ke bisnis mereka sendiri. Lagi pula, aku punya banyak hal yang harus dilakukan dan aku terlalu malas untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan mengkhawatirkan keluarga Zhang yang kecil ini. Keluarga kecil Zhang. Raut wajah setiap anggota keluarga Zhang berubah menjadi bara api yang sekarat sementara ketakutan menyelimuti perasaan terdalam mereka. Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga Zhang mendongak. Matanya menatap Tang Xiu dan bertanya dengan cemas. Tuan Tang, ada kesalahpahaman di antara kita. Orang-orang yang ingin menyakitimu adalah Zhang Deqin dan adik laki-lakinya. Bahkan ayah mereka tidak tahu tentang ini. Aku mengenalnya. Jika dia tahu, dia pasti akan mencegah saudara-saudara itu, tentu saja. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kami tidak berpartisipasi di dalamnya, kami juga tidak punya dendam padamu. Bisakah kamu melepaskan kami? Jika kamu ingin mengambil alih semua aset keluarga Zhang, ambil saja. Aku juga punya uang yang telah aku tabung selama bertahun-tahun. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Yang lain juga cepat-cepat berkata. Aku juga punya uang. Aku rela memberikan semuanya untuk membeli hidupku. Jangan bunuh kami. Jika keluarga Zhang kami runtuh, kami juga akan menjadi orang miskin dan tidak punya uang, dan pasti akan bersembunyi darimu ke tempat yang jauh. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Jika kau ingin melampiaskan kemarahan dan kebencianmu, bunuh saja Zhang Deqin. Dialah pelakunya, dan orang yang harus mati. Anda harus berubah. Zhang Deqin menatap kedua saudaranya dengan tak percaya. Salah satunya adalah pamannya dan yang lainnya adalah bibinya. Dia tidak pernah menyangka mereka akan mengkhianati keponakan mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Zhang Fengxian hanya bisa menatap adik laki-laki dan perempuannya dengan sedih. Ia begitu tertekan hingga hampir berhenti bernapas. Namun, ia juga tidak ingin mati. Ia ingin terus hidup. Putranya telah meninggal. Jika ia juga meninggal, maka ia akan meninggal tanpa ahli waris. Mata Zhang Fengxian perlahan berubah merah. Dia menatap tajam ke arah Zhang Deqin sambil menoleh dan berbicara dengan penuh kesungguhan. Tang Xiu, tatanan surgawi berputar dalam siklus sedangkan karma memiliki keadilan pembalasannya sendiri. Zhang Deqin adalah putriku, dan kesalahannya menyewa pembunuh untuk membunuhmu. Kamu harus menganggapnya sebagai takdirnya atas kegagalan dan kekalahan. Inilah yang disebut, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kamu telah menghancurkan keluarga Zhang kami, dan jika kemarahanmu belum terlampiaskan, maka bunuhlah dia. Tetapi untuk yang lain, aku harap kamu bisa membiarkan kami pergi. Kami akan meninggalkan Star City dan pergi ke tempat yang jauh. Kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi di masa depan. Plak! Darah Zhang Deqin mendidih saat dia menyemburkan seteguk darah dengan liar. Dia tidak menyeka darah di sekitar mulutnya dan hanya menatap ayahnya dengan tak percaya. Dia bisa mengerti jika paman dan bibinya meninggalkannya dan menggunakannya sebagai tameng, karena dia tahu bahwa mereka egois sejak awal. Tapi, Zhang Fengxian adalah ayahnya. Konon katanya seekor harimau pun tidak akan membunuh anaknya sendiri, tapi dia malah ingin dia mati agar dia bisa tetap hidup. Keputusasaan membuatnya begitu tertekan, hingga sulit baginya untuk bernapas. Tiba-tiba, ia merasakan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tiba-tiba karena memiliki anggota keluarga seperti itu. Mereka takut mati, mendambakan kehidupan, dan tidak tahu malu. Meski takut mati, Zhang Deqin sangat menyadari bahwa dia pasti berada dalam situasi yang mengharuskannya mati. Kebenciannya terhadap keluarganya begitu kuat hingga membuatnya langsung marah dan berteriak. Tang Xiu, aku akan mati. Tapi kukatakan padamu, orang-orang yang ingin membunuhmu bukan hanya aku. Tapi mereka juga.
Mereka ingin membunuhmu saat kau membantu keluarga Long merebut desa Bukit Bertembok. Aku tidak punya banyak kemampuan, aku juga tidak bisa menghubungi pembunuh dari luar negeri. Merekalah yang memberitahuku informasi kontak dan menghasutku untuk mencari orang untuk membunuhmu. Bajingan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini benar-benar fitnah. Kau bicara omong kosong, tak tahu malu? Kau benar-benar terkutuk. Raut wajah semua sang berubah drastis dan menjadi pucat, marah terhadap auman sang dekin. Zhang Fengxian sendiri tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap putrinya dengan ekspresi dingin dan terpisah. Tang Xiu melihat situasi saling memangsa yang dialami anggota keluarga Zhang sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Sampai-sampai niatnya untuk memusnahkan semua anggota inti klan Zhang semakin kuat. Zheng Yu, kamu urus ini. Tenang saja. Aku pasti akan menanganinya dengan sempurna. Aku tidak akan meninggalkan apapun yang dapat menimbulkan bencana nanti. Kata Long Zheng Yu sambil tersenyum. Tunggu. Zhang Fengxian berteriak dengan nada tenggelam. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dimuntahkan? Tang Xiu berhenti ketika dia melihat Zhang Fengxian dan bertanya. Zhang Fengxian menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang dalam. Tang Xiu, biarkan kami hidup. Aku akan memberimu sejumlah besar uang. Tang Xiu memang kekurangan uang, tetapi dia tidak berniat melepaskan Zhang Fengxian. Namun, dia juga tidak keberatan memeras uang dari orang-orang yang akan mati. Dengan ekspresi penuh minat, dia bertanya. Katakan padaku, seberapa besar kamu menghargai hidupmu? 3 miliar. Aku bersedia membeli hidup kita dengan 3 miliar yuan. Ini adalah sisa uang yang kumiliki. Selain aku, tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang ini. Selama kau bersedia melepaskan kami, 3 miliar itu milikmu. Zhang Fengxian berbicara dengan sangat serius. Bab 205, Sensasi. Tang Xiu terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Fengxian masih punya uang sebanyak itu. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Long Zheng Yu dan berkata, kumpulkan uangnya dan lepaskan mereka. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan mereka pergi? Long Zheng Yu tampak terganggu sejenak dan ragu-ragu. Ya. Tang Xiu berkata dengan ekspresi tegas. Kau tidak takut membiarkan harimau berkeliaran di gunung akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Long Zheng Yu bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Tang Xiu mencibir. Apakah mereka harimau? Jika mereka masih berani menyinggung perasaanku, apalagi di Tiongkok, bahkan jika mereka melarikan diri ke negara manapun di luar negeri, aku punya cara untuk melacak mereka dan membuat mereka tidak bisa mengemis untuk hidup mereka. Para kerabat keluarga Zhang dipenuhi keringat dingin di punggung mereka karena masing-masing dari mereka menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Tang Xiu memberi isyarat pada Long Zheng Yu dan kemudian berbalik untuk meninggalkan ruangan. Setelah kembali ke kedai teh, tatapan Tang Xiu menyapu semua orang yang memandangnya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Wah, kita sudah mendapatkan hasil panen yang cukup banyak. Zhang Fengxian bersedia membeli seluruh keluarganya dengan 3 miliar lagi. Kau setuju? Tanya Long Han-wen. Kenapa harus begitu? Tapi, kita akan mendapatkan uangnya terlebih dahulu, dan setelah mendapatkannya kita akan membicarakannya nanti, sedangkan Zheng Yu tinggal di sana untuk mengurusnya. Adakah yang punya ide untuk menyingkirkan keluarga Zhang sepenuhnya tetapi tetap menjaga anggota penting keluarga Zhang tetap hidup? Aku punya cara, kata Xiao Mingzhen. Ada apa? Ekspresi Tang Xiu berubah dan bertanya. Biarkan mereka membunuh anggota keluarga mereka sendiri. Lalu cari cara untuk mengirim mereka dan anggota keluarga mereka ke luar negeri. Meskipun kita yang akan menganiaya mereka untuk membunuh orang-orang mereka sendiri, mereka juga tidak akan bisa menghindari tanggung jawab. Ketika saatnya tiba, mereka akan tutup mulut dalam masalah ini. Selain itu, karena mereka tidak berada di negara ini, mereka juga tidak akan bisa membuat keributan. Biarkan aku yang mengurus ini, kamu bisa yakin ini akan selesai. Xiao Mingzhen mencibir. Kalau begitu, lakukanlah. Tang Xiu mengangguk. Hari berikutnya. Tang Xiu meninggalkan kota gerbang selatan dan naik taksi ke sekolah menengah pertama Star City.
hari ini adalah hari untuk mengisi formulir pendaftaran universitas, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Selain itu, dia juga telah memutuskan sekolah mana yang akan dimasukinya dan hanya perlu pergi ke sana dan mengisi formulir. Kemudian, dia bisa pulang dan menunggu hasil ujiannya keluar. Berita terbaru, grup Zhang tiba-tiba bangkrut bersamaan dengan menghilangnya sekelompok eksekutif puncak mereka. Rumor yang berkembang adalah bahwa grup Long, grup Ouyang, dan perusahaan Magnificent Tang mengeluarkan pernyataan bersama bahwa seorang eksekutif senior grup Zhang, Zhang Fengming kedapatan mencuri dari 3 perusahaan besar ini, senilai puluhan miliar yuan, yang akan segera digunakan dalam proyek Surga di Bumi. Karena takut akan akibatnya, tersangka telah melarikan diri. Sebuah berita keluar dari radio di dalam taksi. Sopir taksi itu adalah seorang pria muda. Setelah mendengar isi siaran, dia menoleh untuk melirik Tang Xiu yang duduk di kursi kopilot dan berseru. Ini benar-benar memenuhi pepatah bahwa manusia akan mati demi kekayaan, seperti burung demi makanan. Zhang Group adalah perusahaan besar dan memiliki banyak aset. Tetapi bahkan para eksekutif manajemen puncak mereka secara tak terduga serakah untuk mencuri dana proyek dan melarikan diri. Mereka benar-benar orang yang bejat dan kelaparan, seperti ular yang ingin menelan gajah. Saya berani mengatakan seharusnya ada seseorang dari keluarga Zhang yang menarik tali karena mereka juga menghilang, bukan? Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa mereka pasti melarikan diri bersama. Tanpa bermaksud sinis, Tang Xiu membalas. Baiklah, anggap saja kau bisa menemukan berbagai jenis burung di hutan. Pengemudi muda itu menepuk-nepuk kemudi dan berkata setuju. Benar sekali. Kali ini, grup Zhang sudah hampir tamat. Namun, mereka yang bekerja sama dengan mereka sungguh tidak beruntung. Dan orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan ini juga akan runtuh seperti jamur berdarah yang jatuh. Sial. Tang Xiu tertawa dalam hati. Bukan saja mereka tidak mengalami kerugian, tetapi mereka bahkan mencaplok aset keluarga Zhang. Bagaimana bisa dikatakan mereka sial? Saudaraku, saya yakin Anda juga telah mendengar tentang berita itu, bukan? Skandal yang dilakukan oleh Zhang Group baru-baru ini meledak di saluran berita. Mereka dituduh menghasut penjahat dan gangster lokal untuk merampok proyek tersebut serta terlibat dalam proyek sampah. Tapi sial. Bagaimanapun, mereka terus melakukan perbuatan jahat yang membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Penutupan perusahaan ini, bagi orang biasa seperti kita, adalah semacam perayaan besar. Sopir muda taksi itu melanjutkan perkataannya. Hah? Grup Zhang tidak punya reputasi yang baik? Tang Xiu bertanya dengan ragu. Pengemudi muda itu memutar matanya dan mendengus. Apa gunanya reputasi? Mereka benar-benar terkenal. Bahkan beberapa karyawan Zhang Group mulai berbisik-bisik tentang betapa buruknya proyek mereka. Mereka mengatakan ada rencana-rencana licik di dalam perusahaan mereka, dan jumlahnya banyak. Pendek kata, sekarang, baik di koran, televisi, maupun internet, semuanya mengutuk Zhang Group dengan kata-kata yang tidak manusiawi. Mendengarnya, Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Long Hanwen, Chen Xizhong dan yang lainnya yang menemukan metode tersebut. Meskipun ia memimpin gerakan ini dan mengetahui sebagian besar intriknya, namun, dalam operasi sebenarnya, ada terlalu banyak pengetahuan yang terkandung di dalamnya, sedangkan efek yang dihasilkannya juga menakjubkan. Pada hari yang sama, setiap perusahaan media besar di Star City, bahkan berita utama di negara itu, semuanya tentang berita tentang Zhang Group. Bahkan kantor Kejaksaan Agung telah terlibat dalam penyelidikan. Begitu penyelidikan diklarifikasi, Zhang Group mungkin akan menghilang selamanya dari bumi. Lebih jauh, kenyataan yang sebenarnya adalah, sekali lagi, pepatah umum yang menyatakan. Tidak seorang pun akan mendukung tujuan yang tidak menguntungkan seperti mereka, dan tidak seorang pun akan mau berdiri di balik tembok yang runtuh, terverifikasi. Saat ini, Zhang Group telah tiba di persimpangan yang genting, hanya masalah waktu sebelum penutupan. Setelah Tang Xiu datang ke SMA Star City First, ia langsung pergi ke kelas 10. Karena itu adalah saat terakhir semua siswa dapat bertemu satu sama lain, dan mereka mungkin tidak akan dapat bertemu satu sama lain selama sisa hidup mereka, oleh karena itu, semua orang sangat menghargai saat-saat persahabatan dan kasih sayang terhadap teman sekelas lainnya.
Para siswa yang dulu memandang Tang Xiu sebagai seseorang yang tidak enak dipandang, bahkan tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya. Yuan Chuling, Cheng Yannan, Xiao Wanfen, dan Li Xiaoqian saling berbisik. Ketika melihat kedatangan Tang Xiu, Yuan Chuling langsung menariknya ke dalam kelompok mereka. Kakak sulung, apakah kamu sudah memutuskan akan melanjutkan kuliah di universitas mana? Ya, aku akan ke Shanghai Uni. Tang Xiu mengangguk dan menjawab. Yuan Chuling berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku tahu dengan jelas tentang nilaiku. Bahkan setelah kamu memberiku kursus bimbingan belajar itu, aku khawatir nilai yang aku peroleh dari ujian masuk perguruan tinggi mungkin tidak cukup untukku masuk Universitas Shanghai. Tapi, karena aku juga berniat untuk kuliah di Shanghai, aku juga akan mendaftar di sana. Lagi pula, universitas ini adalah salah satu universitas terbaik. Sedangkan aku akan belajar di Beijing. Kakakku telah dipindahkan ke sana, jadi aku hanya bisa kembali bersamanya. Xiaoqian cukup bagus. Kau bisa belajar di Regal Classical Music Academy di Blue City. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa dia memiliki bakat yang sangat bagus dalam bermusik, bahkan guru Huang Ji mengangkatnya sebagai muridnya. Kata Cheng Yannan. Selamat, Xiaoqian. Tang Xiu menatap Li Xiaoqian dan berkata sambil tersenyum. Li Xiaoqian menjawab dengan rendah hati. Tang Xiu, sejujurnya aku hanya menilai dari sudut pandangmu. Guru Huang Ji awalnya benar-benar ingin menarikmu ke Regal Classical Music Academy sebagai profesor, tetapi kamu tidak menginginkannya. Setelah itu aku tetap berhubungan dengan mereka dan kemudian mendapat satu kursi dari kuota guru Huang Ji. Ya. Aku tidak tertarik dengan musik sejak awal, jadi aku tidak akan mengambil jalan itu, aku juga tidak ingin masuk ke Regal Classical Music Academy. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu, Wan Fen? Di mana kamu akan belajar nanti, kata Tang Xiu. Saya ingin mendaftar ke Universitas Jiangnan, tetapi saya tidak tahu apakah skor CET saya akan lulus. Jika saya tidak dapat diterima dengan pilihan pertama, saya pikir saya akan mendaftar ke Institut Teknologi Kota Biru. Kata Xiao Wanfen. Saya sungguh-sungguh mendoakan kesuksesan kalian semua, semoga kita semua lulus ujian CET dan masuk ke universitas idaman kita. Ngomong-ngomong, Guru Han sudah datang, mari kita kembali ke tempat duduk kita, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Dengan senyum mengembang di wajahnya, Han Qingwu berdiri di pintu. Ia melirik sekilas ke semua orang di kelas dan berhenti sejenak saat pandangannya tertuju pada Tang Xiu. Kemudian, ia berjalan menuju podium, semuanya tersenyum dan berkata. Semuanya, hari ini adalah hari bagi kalian untuk mengisi formulir aplikasi dan menyelesaikan CET. Saya yakin bahwa kalian semua telah memperkirakan skor yang kalian peroleh dari ujian, itulah sebabnya mengapa hal ini sangat penting dalam menentukan pilihan dalam aplikasi kalian, jadi saya harap kalian akan menanggapi ini dengan serius. Formulir aplikasi ada di meja saya dan saya akan membagikannya kepada kalian semua sekarang. Setelah Tang Xiu mendapatkan formulir pendaftaran, di kolom pertama formulir tersebut, ia mengisi Universitas Shanghai. Ia bahkan tidak mengisi pilihan kedua dan ketiga karena ia merasa itu tidak perlu. Han Qingwu datang ke sisi Tang Xiu. Melihat formulir yang diisi olehnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengisi pilihan kedua dan ketiga?" Saya yakin, kata Tang Xiu dengan percaya diri. Saya tahu kamu punya rasa percaya diri. Tapi kamu juga tahu pepatah bahwa selalu ada hal-hal tak terduga yang sulit dihindari, bukan? Lihat, isi dua pilihan sekolah lainnya. Jika nilai CET-mu lulus pilihan pertama, pilihan berikutnya juga tidak akan diperhitungkan. Han Qingwu berkata dengan nada bercanda. Tang Xiu memaksakan senyum. Dia tahu bahwa Han Qingwu tidak percaya padanya. Namun, dia tidak ingin berdebat dengannya dan langsung menyerahkan formulir pendaftaran ke tangannya. Dia berdiri dan berkata, "Guru Han, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus dilakukan, bolehkah saya pergi dulu?" Han Qingwu menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Tunggu aku selesai menerima formulir dari kelas. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Tang Xiu. "Tunggu saja dulu," jawab Han Qingwu. Tang Xiu merasa tidak berdaya. Ia memiliki perasaan yang rumit terhadap Han Qingwu. Han Qingwu sangat mirip dengan rekannya di dunia abadi, dan hanya dari aspek ini saja,
ia cukup menjauh darinya. Namun, Han Qingwu juga merupakan orang yang membelanya di saat-saat tersulit dan bahkan memberanikan diri untuk membantunya ketika sekolah hendak mengeluarkannya dan memasukkannya ke kelas 10. Dengan demikian, dia dapat mempertahankan status mahasiswanya di sini. Dia mungkin tidak peduli dengan status ini, tetapi yang dia pedulikan hanyalah ibunya. Jika ibunya tahu bahwa sekolah mengeluarkannya, dia mungkin akan mati karena sedih. Ah, lupakan saja. Lagi pula, setelah hari ini, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Mungkin, ini juga akan menjadi saat terakhirku bertemu dengannya dalam hidup ini. Jadi, aku akan menunggu. Setelah memikirkan sampai di sana, Tang Xiu kemudian tinggal di kelas, menunggu. Setelah lebih dari 1 jam, semua siswa kelas 10 telah pergi, termasuk Yuan Chuling, Chen Yanan dan yang lainnya. Setelah hanya tersisa Tang Xiu dan Han Qingwu di kelas, barulah Tang Xiu bertanya. Guru Han, bisakah Anda katakan sekarang apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya? Han Qingwu ragu-ragu sejenak sebelum memaksakan senyum dan berkata. Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. Itu, jika itu nyaman untukmu. Ada apa? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi bingung. Seperti yang kukatakan, jika itu memungkinkan dan kau bisa membantu, tentu saja, kata Han Qingwu. Jika kamu tidak mau mengatakannya, lupakan saja. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kata Tang Xiu. Han Qingwu segera menghentikannya, berkata sambil tersenyum paksa. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Dia adalah adik perempuanku yang baik. Dia akan datang ke Star City malam ini, sedangkan aku akan pergi ke Shanghai selama sekitar 2 hari. Paling lama, aku baru bisa kembali 4 hari kemudian. Jadi kupikir, bisakah kau menemaninya selama 2 hari ini? Tang Xiu membentak dengan nada tidak lucu. Kau membutuhkanku untuk hal semacam ini? Kau bisa menyuruhnya mencari hotel dan menginap di sana lalu pergi begitu saja, bukan? Cari saja seseorang yang mencari pekerjaan di Star City dan aturlah orang itu untuk tinggal selama 2 hari dan menunggu sampai Anda kembali. Itu seharusnya berhasil, bukan? Bab 206, seorang wanita menyebalkan yang langka. Han Qingwu menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Aku memang mempertimbangkannya, loh. Tapi adikku yang baik ini baru saja datang dari luar negeri. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali dia ke negara ini. Dia tidak begitu mengenal Star City, jadi aku khawatir dia akan mengalami banyak kecelakaan. Karena dia datang dari luar negeri, mengapa kamu tidak membawanya ke Shanghai, kata Tang Xiu. Dia sudah di pesawat, dan aku tidak bisa menghubunginya untuk saat ini. Lagi pula, aku punya hal penting yang harus kurus di Shanghai, jadi sangat merepotkan untuk membiarkan dia menemaniku ke sana. Kata Han Qingwu. Apakah aku satu-satunya kenalanmu di kota bintang? Tang Xiu berkata dengan ekspresi enggan. Aku hanya seorang pelajar, bagaimana aku bisa punya waktu untuk menemaninya? Han Qingwu tertawa terbahak-bahak dan berkata. Jangan katakan seolah-olah kamu orang yang sibuk. CT-mu baru saja berlalu, dan selain bermain, apalagi yang kamu lakukan? Lihat Tang Xiu, aku telah membantumu dengan membuka pintu belakang berkali-kali dalam 2 bulan terakhir, jadi bantulah aku sekali ini. Membuka pintu belakang? Tang Xiu menatap Han Qingwu dengan ekspresi yang tidak masuk akal saat dia berkata. Guru Han, seseorang bisa makan makanan sembarangan, tetapi Anda tidak bisa berbicara omong kosong tanpa rasa tanggung jawab. Kapan Anda membukakan pintu belakang untuk saya? Apakah kamu lupa membolos sekolah selama berhari-hari? Apakah aku pernah menganggapmu bertanggung jawab atas hal itu? Setelah itu, aku juga menuruti permintaanmu untuk pulang setiap malam, bukan, kata Han Qingwu. Ini juga dihitung sebagai membuka pintu belakang? Tang Xiu bertanya dengan ekspresi aneh di seluruh wajahnya. Tentu saja. Han Qingwu menjawab dengan serius. Sambil tersenyum masam, Tang Xiu berkata dengan enggan. Baiklah. Anggap saja aku sial karena mengenalmu. Katakan padaku, siapa nama temanmu dan bagaimana aku menghubunginya saat dia tiba di Star City? Kita perlu mencapai kesepakatan terlebih dahulu bahwa itu urusanku tentang bagaimana aku menghiburnya, jadi jangan harap aku akan menyelesaikan masalah ini setelah kau kembali dari Shanghai. Bagus. Kamu tidak perlu menghubunginya, dia akan meneleponmu saat dia tiba. Han Qingwu terkejut dan melanjutkan. Pokoknya, aku pergi dulu.
Aku harus mengejar penerbangan siang ke Shanghai. Tang Xiu melambaikan tangannya dan juga bersiap meninggalkan kelas. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, Han Qingwu membuka tasnya dan mengambil setumpuk uang dari dalam. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, "Ini 5.000 yuan. Gunakan untuk menghibur adikku. Jika tidak cukup, hubungi aku kapan saja." Tang Xiu tidak menolaknya. Dia akan mengurus masalah ini untuk Han Qingwu, jadi uangnya seharusnya ada di dalam layanan juga. Setelah memasukkan uang ke dalam sakunya, dia kemudian langsung meninggalkan kelas. Pada siang hari. Setelah makan siang di restoran keluarganya, Tang Xiu memutuskan untuk pergi ke pasar barang antik di Kota Bintang. Dia sudah lama ingin membuat cincin spasial dan baru sekarang tertunda karena biji yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Pergi ke pasar barang antik hanyalah mencoba peruntungannya. Jika dia beruntung, mungkin dia bisa menemukan beberapa biji berharga. Namun, setelah berkeliling di seluruh pasar barang antik sepanjang sore, dia tidak menemukan biji berharga apapun. Dia juga menemukan barang antik yang cukup bagus, tetapi karena harganya terlalu mahal, sedangkan dia juga tidak punya hobi mengoleksi barang antik, dia tidak jadi menghabiskan uangnya untuk itu. Setelah naik taksi dan dalam perjalanan kembali ke kota Gerbang Selatan, dia menerima telepon dari seorang wanita yang tidak dikenalnya. Setelah menyelidikinya, dia mengetahui bahwa wanita itu adalah saudara perempuan baik Han Qingwu yang datang dari luar negeri. "Setelah kamu tiba di pusat kota Star City, silakan cari hotel dulu. Aku akan mencarimu nanti." Tang Xiu mengucapkan perintahnya dan menutup telepon. Di Bandara Star City. Sosok Chen Wei yang tinggi menarik perhatian banyak pelancong di luar saat dia keluar dari pintu keluar bandara. Dia mengenakan kaos pendek dan kalung platinum serta kacamata hitam merah muda di wajahnya. Yang paling menarik adalah bibirnya yang merah menyala. Selain tas Louis Vuitton edisi terbatas terbaru, ia juga membawa koper kulit putih yang halus. Bagaimana Qingwu bisa melakukan ini? Dia menyuruh muridnya untuk menemaniku, dia bahkan tidak mengatakan bahwa muridnya ini sama sekali tidak memiliki sopan santun. Dia pasti tahu bahwa aku akan tiba di Star City pada malam hari, tetapi dia tidak datang ke bandara untuk menjemputku. Chen Wei menghentakkan kakinya dengan kesal. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju area parkir taksi. Caesar Grand Hotel. Hotel itu adalah salah satu hotel bintang 5 di Star City. Meskipun bukan yang terbaik, hotel itu cukup mewah. Seluruh bangunan hotel tingginya sekitar 40 hingga 50 meter dan memiliki gaya yang sangat megah dan luar biasa. Chen Wei membuka pintu kamar kelas 1. Setelah mandi dengan nyaman, ia mengenakan pakaian kasual yang menyegarkan sebelum mendengar bel kamarnya berbunyi. Dia benar-benar terlambat. Chen Wei menggerutu tidak puas. Kalau saja dia tidak merasa sedikit lapar, dia benar-benar terlalu malas untuk membuka pintu. Karena dia tahu tidak akan ada yang datang ke sini kecuali murid yang dikirim Han Qingwu kepadanya. Pintunya terbuka, sementara Chen Wei hanya melirik Tang Xiu, yang berdiri di luar, sebelum berbalik. Dengan suara yang sedikit kesal, dia berkata, "Akhirnya kau di sini. Kalau bukan karena aku kelaparan, kau bisa keluar saja dari sini. Masuklah." Tang Xiu sendiri telah membayangkan berbagai adegan pertemuan antara dirinya dan Chen Wei. Namun, ia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Meskipun cukup tercengang, ia diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah memasuki ruangan, ia langsung berjalan ke sofa dan langsung duduk di atasnya sambil meraih majalah di atas meja dan mulai membacanya. Chen Wei mengabaikannya. Meskipun berteriak bahwa dia kelaparan, namun, merias wajahnya sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menghabiskan waktu 1 jam untuk merias wajahnya, dia kemudian mengambil tas Louis Vuitton-nya dan berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Ayo pergi." "Kemana?" Tang Xiu mendongak dan bertanya. Chen Wei menjawab dengan nada kesal. "Tentu saja untuk makan, menurutmu apa? Tidakkah kau lihat waktu? Sudah hampir pukul 9 dan aku belum makan malam. Camilan tengah malam tidak dihitung sebagai makan malam." Tang Xiu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia datang ke hotel sebelum jam 8, sedangkan dia menghabiskan waktu 1 jam untuk merias wajahnya. Dia bahkan menyalahkan kedatangannya ke sini.
Namun dia lebih suka melupakannya, pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Dia adalah saudara perempuan Han Qingwu, sedangkan dia hanya perlu berurusan dengannya selama 2 hari. Jadi ketika Han Qingwu kembali, dia bisa langsung mengucapkan selamat tinggal padanya dan tidak akan melihatnya lagi selama sisa hidupnya. Setelah memikirkan sampai di sana, Tang Xiu berjalan menuju lemari samping tempat tidur dan mengambil telepon rumah untuk menghubungi suatu nomor. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Chen Wei dengan ekspresi bingung. "Tidakkah kau pikir ini sudah malam? Kau tidak perlu keluar untuk makan malam karena hotel juga menyediakannya. Biarkan saja hotel mengirim petugas untuk mengantarkan makan malam. Setelah kau selesai makan, sebaiknya kau istirahat lebih awal karena aku juga harus segera kembali," kata Tang Xiu. Dengan ekspresi yang tidak masuk akal, Chen Wei berkata, "Tidak. Jangan menelepon untuk memesan makanan. Tidakkah kamu tahu bahwa makanan di hotel tidak enak? Kamu ajak aku makan di luar, dan aku ingin makan dan mencicipi makanan lezat paling terkenal di Star City." Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan berkata, "Aku tidak tahu makanan paling terkenal atau makanan lezat terbaik di Star City. Jika kamu benar-benar tidak ingin makan makanan yang disediakan oleh hotel, maka kita akan mencari restoran kecil yang santai di luar dan mengisi perutmu. Kamu baru saja menempuh penerbangan yang panjang, jadi sebaiknya kamu beristirahat lebih awal. Besok kamu akan lebih bersemangat jika kamu ingin berjalan-jalan kemana-mana." "Tidak, tidak, tidak. Aku tidak lelah. Aku sudah beristirahat sepenuhnya di pesawat. Aku tidak jet lag dan tidak perlu menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Tugasmu adalah menemani dan membimbingku. Apapun yang ingin aku makan, kau harus menemaniku. Aku bukan ayahmu." Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk berbisik dalam hati sebelum dia berbalik dan mengikuti Chen Wei keluar pintu. Caesar Hotel terletak di blok paling ramai di Star City. Di dekatnya terdapat kawasan perumahan mewah di sisi timur, jalan komersial di sisi barat, dan jalan terkenal yang dipenuhi tempat makan dan minum di sisi selatan. Tang Xiu mengajak Chen Wei ke jalan tempat makan. Namun, dia juga agak bingung dengan tempat-tempatnya. Dia pernah ke sana sebelumnya, tetapi hanya beberapa kali dan hanya melewati jalan ini dan tidak pernah makan apapun. Dia menyadari bahwa di sini tidak hanya ada restoran kelas atas, tetapi juga banyak kios makanan ringan di jalan itu. "Kamu mau makan apa?" "Kamu bilang, aku yang traktir." Mengikuti di samping Chen Wei, Tang Xiu mendapati bahwa dia terus-menerus melirik ke sekelilingnya lalu dia bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, bagaimana aku tahu apa yang harus kumakan?" Chen Wei tidak puas dan menggerutu sambil melanjutkan. "Kau ajak aku makan sesuatu yang unik dengan rasa dan aroma yang enak. Kau bisa pilih apa saja yang kau mau, entah itu restoran kelas atas atau warung makanan ringan di pinggir jalan." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu banyak tentang tempat ini. Jangan lupakan identitasku. Aku hanya seorang mahasiswa jadi aku tidak punya kesempatan untuk datang dan menghabiskan waktu di sini." Meski tercengang, Chen Wei kemudian berkata, Mahasiswa tidak boleh?" "Oh, saya mengerti. Ini bukan Amerika Serikat, dan mahasiswa di sini adalah ibu-ibu yang baik dan berperilaku baik. Baiklah, lupakan saja. Karena kita berdua tidak tahu apa-apa di sini, maka saya akan mencicipi masakan dari satu kios ke kios lainnya." Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hati. Chen Wei benar-benar menyerupai tipe putri yang sombong dan angkuh yang paling dibencinya. Namun, karena dia hanya perlu mengikutinya selama 2 hari, dia hanya perlu bermain-main dan itu akan berlalu, pada akhirnya. Akhirnya, setelah Chen Wei mencicipi banyak masakan, mereka memasuki sebuah restoran Hunan. Tang Xiu mengikutinya dan juga menyantap beberapa masakan dengan santai. Namun, dia benar-benar tercengang. Chen Wei sendiri memiliki tubuh yang bagus, tetapi nafsu makannya ternyata besar sekali. Makanan yang dimakannya setidaknya 2 kali lipat dari yang dimakan Chen Wei. Tang Xiu sendiri merasa kenyang, tetapi dia masih bisa makan lebih banyak. Bersambung ke episode 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.